Rapat ini direkam oleh Rekam. Udah terekam kan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 akan memberikan materi media pembelajaran, akan memberikan video penjelasan tentang materi konsep pengembangan wisata sejarah. Pertama-tama perkenalkan diri terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Farhan. Lalu ada yang lain mau memperkenalkan diri, silakan. Halo, saya Faiz Ikramullah, anggota kedua. Nama saya Ismu Rafiq. Dari kelompok 3. Nama saya Putri Ayu dari kelompok 3. Nama saya Tri Kamini dari kelompok 3. Nama saya Fitri Lestari dari kelompok 3. Demikian perkenalan daripada anggota kelompok kami. Ada satu lagi anggota yang berhalangan untuk hadir, Kak Rani. Ya. Kak Rani Wahyumi akan menyusul. Langsung kita mulai pemaparan materinya. Yang pertama, mengenai konsep pengembangan wisata sejarah. Konsep pengembangan wisata sejarah. Jadi kami dari kelompok 3 di sini akan membahas mengenai bagaimana konsepan daripada pengembangan wisata sejarah. Yang pertama mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Ya, bagian pertama yaitu konsep dasar daripada pengembangan wisata sejarah. Inti-inti materi daripada konsep dasar daripada pengembangan wisata sejarah. Yang pertama di sini nomor 1 ada pengertiannya. Nah, jadi di sini ada pertama kami kutip yaitu teori daripada Suwantoro. Nah, di zaman sekarang ini di mana banyak hal dapat dijadikan sebagai sarana untuk dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan. Nah, pariwisata menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kenapa diperlukannya pemahaman tentang konsep dasar pengembangan sejarah, yaitu tadi karena pariwisata merupakan hal yang berpotensi untuk menarik keuntungan, untuk dimanfaatkan terutamanya. Baik itu untuk yang melakukan wisatanya sendiri ataupun penyelenggara wisatanya, terutama di zaman sekarang pemerintah menekankan untuk menarik devisa daripada luar negeri atau pergerakan ekonomi seperti itu. Nah, maka diperlukannya adanya pariwisata ini. Nah, selanjutnya ada juga pengertian daripada yang diberikan oleh aturan pemerintah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya, Faiz Ikramullah. Faiz, dipersilakan. Oke. Oke, slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah bagaimana pengertian tentang aturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, definisi dari kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Oke, slide selanjutnya. Manfaat yang diberikan dalam pariwisata yang dimaksud adalah manfaat yang dirasakan yang pertama dan paling utama tentunya bagi mereka yang menikmati objek pariwisata tersebut sebagai sarana rekreasi maupun bagi penyedia berbagai layanan yang ada di lokasi pariwisata tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari jasa mereka.
Dari sini kita dapat memahami bahwa keberadaan kegiatan berpariwisata di suatu tempat mampu mendorong adanya aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian di wilayah pariwisata tersebut. Oke, selanjutnya. Jadi, dari semua pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan perjalanan dengan tujuan-tujuan tertentu akibat adanya daya tarik wisata dari daerah tujuan wisata tersebut yang didukung dengan fasilitas penunjang lainnya. Oke. Yang selanjutnya adalah pengembangan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Kamini. Oke, terima kasih. Baik, 2 pengembangan. Lanjut. Pengertian dari pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Seperti diungkapkan oleh Barreto dan Giantari. Selanjutnya. Kenapa? Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Selanjutnya. Sehingga dapat disingkat bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata, yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan, serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ismu Rafiq. Oke, baiklah. Selanjutnya mengenai sejarah pembangunan dan perkembangan wisata sejarah di Indonesia. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya mengenai pariwisata di Indonesia. Pertama, Indonesia ya di zaman sekarang ini menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di dunia. Terlebih lagi di Pulau Bali yang menjadi pusat destinasi wisata di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Berbanding dulu yang mana saat Indonesia belum merdeka, Indonesia memang banyak potensi wisata, tetapi belum mempunyai organisasi atau yang menyadari luar biasanya keuntungan dalam destinasi alam yang ada di Indonesia. Di abad ke-19 misalnya, kunjungan para traveler ke Hindia Belanda sendiri sangat berkaitan dengan kegiatan berpergian, travel atau traveling yang waktu itu sedang menjalela atau sedang merupakan gejala yang umum di Eropa. Hal itu berasal dari revolusi industri yang sudah berlangsung di Eropa semenjak abad ke-18. Sepanjang abad ke-19, dampak revolusi industri tidak saja menaikkan penghasilan masyarakat, melainkan juga semakin memperjelas antara ketika bekerja serta ketika luang. Di gilirannya, syarat ini berakibat aktivitas traveling sebagai keliru satu aktivitas yang tren saat itu. Oke, selanjutnya. PTV dari Belanda. Nah,
Pada tanggal 13 April 1908 dibentuklah suatu perhimpunan yang dikenal menggunakan Vereniging Toeringsbeker atau VTV di Batavia. Penghimpunan ini terdiri dari unsur pemerintah dan unsur partikelir, mirip bidang perhotelan, transportasi, serta perbankan. Selain bertujuan untuk mempromosikan wisata, tapi di Hindia Belanda, tapi VTV ini sendiri juga mengadakan kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semenjak itu banyak menarik minat orang asing yang ingin berwisata ke Hindia Belanda, sehingga menjadi tugas VTV. Oleh sebab itu bisa diutarakan bahwa selain menjadi akibat asal tren global pariwisata saat itu, pembentukan VTV sendiri itu prinsipnya merupakan tonggak krusial pada organisasi pariwisata pada masa Hindia Belanda. Oke, selanjutnya. Oke, pada zaman Jepang sendiri masuk ketika pergantian pada zaman Jepang yang sudah melakukan penjajahan di Indonesia, industri pariwisata saat itu bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik atau keadaannya sangat terlantar. Hal itu semua hal itu disebabkan atas porak-porandanya ekonomi yang sangat sulit, lalu kelangkaan pangan, sandang pangan, dan tidak memungkinkan itu dengan adanya program wisata. Bahkan kunjungan turis-turis yang ingin ke Indonesia sendiri saat itu tidak ada. Perhotelan pada masa itu juga sangat menyedihkan karena banyak hotel yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan rumah sakit misalnya, ataupun asrama sebagai tempat tinggal perwira Jepang. Nah, kebijakan ini dipakai oleh Jepang untuk memudahkan kegiatan mereka untuk mempersiapkan pertahanan pada masa Perang Dunia II. Karena mengurus sebuah industri wisata sendiri pada saat itu sangat merepotkan ya, dan bahkan bisa mengurangi keuangan serta segala macamnya yang berkaitan mengenai perang. Nah, maka dari itu untuk mengurus program wisata sendiri tidak banyak menghasilkan keuntungan pada saat itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ayu. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini ada C, kondisi umum program wisata sejarah di Pontianak dan potensi pengembangannya. Next. Kondisi umum. Lanjut. Wisata di Pontianak. Destinasi wisata di Kota Pontianak lebih didominasi dengan banyaknya monumen-monumen bersejarah dan museum. Kota Pontianak tidak memiliki banyak wisata alam yang dapat dikembangkan karena Kota Pontianak tidak terdapat pantai ataupun laut yang mengelilinginya. Meskipun demikian, di Kota Pontianak banyak terdapat bangunan bersejarah yang menceritakan bagaimana Kota Pontianak awal mulanya, seperti pelabuhan Chenghie, gereja katedral, rumah sakit jiwa, Sungai Bangkok, kantor pos yang telah ada sejak era masa kolonial Belanda, rumah Kadang, serta rumah Melayu. Sedangkan destinasi wisata sejarah di Pontianak yang terdapat di sekitar aliran Sungai Kapuas, di antaranya Taman Alun-Alun Kapuas, Kampung Beting, Keraton Istana Kadaria, Taman Makam Batu Layang. Selain itu, destinasi wisata di Pontianak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam pendidikan dan literasi. Next. Program yang dapat diberikan di dalam peningkatan destinasi wisata seperti Sungai Kapuas yang telah menunjang kehidupan masyarakat sekitar
termasuk kebutuhan rumah tangga maupun mata pencaharian. Dengan demikian, kebersihan sungai harus dijaga serta adanya penataan bangunan dan pembuatan taman di sekitar tepian Sungai Kapuas. Istana Kadaria terletak di tepi aliran Sungai Kapuas dan sebagai lambang kekuasaan dari suatu kerajaan serta menjadi salah satu bangunan bersejarah yang ada di Pontianak. Menggunakan kembali Istana Kadaria sebagai simbol kerajaan Pontianak dan juga hubungannya dengan adanya Masjid Jami. Masjid Jami menjadi masjid pertama yang dibangun di Kota Pontianak dengan arsitektur tradisional. Akses yang digunakan untuk menuju Masjid Jami ditingkatkan dan dapat diakses melalui jalur sungai. Next. Destinasi lainnya. Tugu Katulistiwa menjadi salah satu monumen ekuator dan dapat dijadikan sebagai kawasan kultural monumental ekuator dan menata bangunan sekitar Tugu Katulistiwa tanpa mengurangi nilai sejarah dari Tugu Katulistiwa itu sendiri. Taman Alun Kapuas menjadi salah satu tempat rekreasi, bermain dan menjadi kawasan yang dapat melihat sungai secara langsung. Oleh karena itu, penataan kawasan diperlukan untuk dapat menjadi kawasan utama. Banyaknya keramba yang terdapat di sepanjang aliran sungai Kapuas sangat memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata berbasis agro. Serta penghidupan kembali pasar tradisional, yaitu pasar terapung. Next. Dua, potensi. Lanjut. Mungkin boleh Titin, Putri Ayu. Oke. Akan dilanjutkan oleh Titin Lestari. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Cara pengembangannya. Pengembangan objek wisata sejarah sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi dan pendidikan, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek suatu kawasan, pemerintahan daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala dalam pengembangan objek wisata alam ini berkaitan erat dengan instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi objek wisata sejarah dan efektivitas fungsi dan peran objek wisata sejarah. Ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait. Yang ketiga, kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan objek wisata sejarah dan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangannya. Selanjutnya, potensi daya tarik. Potensi daya tarik wisata memiliki beberapa tujuan, diantaranya memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomi berupa devisa negara dan pertumbuhan ekonomi, serta dari segi sosial berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan menghapuskan kemiskinan. Menghapuskan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran, memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat sekaligus mengangkat citra bangsa dan memperkukuh jati diri bangsa, memupuk rasa cinta tanah air melalui pengusaha daya tarik dalam negeri, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya sekaligus memajukan kebudayaan melalui pemasaran, pariwisata, dan mempererat persahabatan antar bangsa dengan memahami nilai agama, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada Farhan. Ya. Silakan. Ya, jadi demikian ya pemaparan materi dari kami terkait
konsep pengembangan pariwisata. Jika ada yang ingin ditanyakan selengkapnya mengenai materi kami atau pemaparan kami mengenai konsep pengembangan wisata sejarah ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.